Selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Ermalinda Nenokofi, NPM 33190027. Di sini saya akan menjelaskan topik materi tentang instrumen evaluasi bentuk tes. Nah, yang pertama perlu kita ketahui tentang pengertian tes. Nah, di sini tes merupakan suatu prosedur atau alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu dalam suasana dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Contohnya, pada proses KBM mata pelajaran biologi di kelas, pada akhir pelajaran tersebut, guru memberikan siswa tugas-tugas untuk diselesaikan. Nah, tujuan pemberian tugas oleh guru kepada siswa, hal tersebut untuk mengetahui seberapa batas kemampuan pengertian siswa terhadap materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang berikut perlu kita ketahui tentang jenis-jenis tes berdasarkan yang pertama tujuan praktis penggunaan tes, yang kedua berdasarkan bentuk pelaksananya, yang ketiga berdasarkan bentuk jawabannya, dan yang keempat berdasarkan bentuk tes di sekolah. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang penggunaan praktis tes. Nah, tujuan dari praktis penggunaan tes itu untuk mengetahui bakat dari seorang siswa, apakah bakat dalam materi tersebut, bagaimana prestasinya dalam mengikuti materi yang sudah diberikan oleh guru. Yang kedua, untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, untuk mengetahui prestasi dari seorang siswa. Nah, yang kedua kita lihat tes berdasarkan pelaksanaannya. Nah, dalam tes berupa pelaksanaannya dibagi menjadi 3, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis itu misalnya pada saat melakukan ujian akhir semester atau ujian tengah semester, guru memberikan soal untuk diselesaikan oleh siswa. Nah, soal tersebut berupa esai tes. Dengan pemberian soal berupa esai tes, guru dapat melihat apakah siswa telah mengerjakan soal-soal tersebut dengan pemikiran sendiri atau berinisiatif, atau apakah ia bekerja sama dengan teman sebangkunya. Salah satunya juga dapat dinilai adalah seorang siswa apakah ia menyontek jawaban dari teman sebangku atau tidak. Nah, yang kedua itu tes lisan. Tes lisan itu misalnya pada saat pelajaran guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang harus dijawab secara lisan. Nah, hal tersebut untuk mengetahui apakah dalam menjelang pelajaran siswa tersebut dapat melihat apa yang sudah diberikan oleh guru atau tidak. Nah, yang berikut yaitu tes berdasarkan perbuatannya. Nah, pada bagian ini yang dilihat itu guru dapat menilai perbuatan dari seorang siswa di setiap kelas. Misalnya dapat yang dinilai itu sikap dan sifat yang siswa berikan, apakah ia menghargai guru yang mengajar di depan atau tidak. Nah, dengan sikap lain halnya dapat dinilai dari proses penampilan dari seorang siswa, apakah sudah mengikuti peraturan di sekolah atau tidak.
Yang keempat itu berdasarkan fungsi sekolah. Nah, yang pertama itu ia dapat dibagi menjadi 3, yaitu ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Yang pertama yang dilakukan oleh pada guru yang dilakukan ini ulangan harian itu bertujuan untuk mengetahui apakah siswa masih mengingat materi yang diberikan oleh guru atau belum. Nah, yang kedua, ujian tengah semester itu guru dapat memberikan beberapa butir soal kepada siswa yang harus dijawab oleh siswa. Yang ketiga, ujian akhir semester itu hal tersebut dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari seorang siswa. Nah, inilah terakhirnya. Jadi pada bagian terakhir ini pada materi pertemuan 10 sudah saya mengerti, namun ada beberapa pertanyaan yang saya berikan. Terdapat 3 pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama itu mengenai bentuk tes. Nah, yang pertama itu bagaimana caranya agar dapat menyusun tes tersebut dengan baik. Yang kedua, berikan contoh yang terperinci tentang bagaimana cara menyusun bentuk instrumen tes dari yang pertama hingga yang terakhir. Pertanyaan ketiga itu